Mas siapa tadi? Rozi, Rozi. silakan Iya. Mas Rozi tadi udah mau apa mau on cam atau mau on voice tadi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustadz, suara saya tuh kedengeran enggak ya? Kedengeran Mas, Terdengar, jelas Mas. terdengar. Ya, ya izin bertanya ke apa para ustadz dan asatidz di grup ini. Eh, ini tadi yang mau saya tanyakan tuh, kenapa apa tadi dari tadi kan kita bahas tentang apa pandang apa pokoknya kesetaraan gender lah gitu. Nah, saya mau tanya ke Mbak Kotrun, Ustazah Kotrun nih, Kotrun ada. Nah, yang buat apa? Kenapa kok ya di Quran itu tidak ada ayat yang spesialis nunjukin tentang kenususannya laki-laki gitu. Kalau misalkan kita lihat di zaman sekarang tuh kita bisa lihat konteks nyata KDR soal kasus-kasus KDRT kayak begitu. Nah, nanti bisa bisa orang-orang tuh timbul statement kalau Quran itu enggak solihun di kulli zaman wa makan lagi nanti akhir-akhirnya. Nah, eh, apakah kenapa Quran tuh nggak pernah kenapa Quran tuh nggak bicara tegas soal nususnya laki-laki, kan kita tahu kalau nususnya perempuan walati takhafuna nusuzahunna. Nah, itu udah dijelasin semuanya sampai ujung-ujungnya apa mukul apa boleh boleh mukul, tapi kita lihat semua tafsir pukulan yang goiro mubarrih kayak gitu. Nah, jadi saya mau tanya itu aja dulu, apa buat Mbak Kotrun, buat Ustazah Kotrun, kenapa di Quran itu atau misalkan ada atau saya nggak tahu nih, atau saya yang nggak tahu, atau kalau misalkan ada atau ada penafsirannya yang lain bagaimana? Mungkin ada yang bisa apa yang bisa apa buat saya ini jadi paham dan enggak terlalu mendiskriminasikan. Nah, terus buat Ustaz ini sekalian Ustaz izin buat Ustaz Unggul juga. Ya, terus buat Ustadz Unggul saya mau tanya Ustadz dari apa menurut penjelasan yang antum jelaskan tadi loh Ustadz, kalau ternyata apa tentang warisan itu, tentang warisan itu ternyata bisa dirubah-rubah gitu. Jadi nggak semuanya itu nggak akhir-akhirnya, apalagi kalau di zaman sekarang itu nggak 2:1 lagi buat laki-laki dan perempuan. Nah, saya mau tanya yang bisa buat apa laki-laki dapat 2 atau perempuan dapat 1, itu karena kelaki-lakiannya atau karena prestasinya atau ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan 2 itu buat laki-laki atau dan 1 itu buat perempuan. Mungkin itu aja Ustadz dan Ustazah pertanyaan dari saya. Keren ini Terima pertanyaannya. kasih. Mungkin dari Kak Kotrun bisa langsung menjawab pertanyaannya. Oke. Ini menarik ya soal ayat nusyuz. Sebenarnya ayatnya ada, cuman nanti kita akan tampilkan di minggu depan ya, biar tematik kan dari kemarin, dari tadi kan ada juga bahasnya per ayat gitu ya, per konsep. Tapi sebenarnya gini, nggak usah kita coba, emang bahayanya adalah yang sering muncul di permukaan adalah konsep nusyuznya perempuan. Walaupun dalam konstruksi tafsirnya hari ini, bahkan konstruksi pemaknaan hari inilah ya, pemaknaan hari ini itu sudah mulai membaik lah, bahwa bukan semerta-merta memukul yang menyakitkan atau KDRT hari ini gitu ya, tapi adalah pendidikan. Kalau misalnya kita bahas perempuan tuh dibentak aja tuh ini kan apa namanya, ada yang mungkin dia bisa menanggapi itu dengan baik-baik saja gitu, tapi ada yang Langsung bad kemudian mood. langsung bad mood gitu ya, langsung ini. Dan itu penting banget gitu untuk dimaknai, oh sebenarnya memukul di situ maksudnya apa, dan apakah kemudian ini dijadikan penguat bahwa oh boleh terjadi KDRT, apalagi waktu itu sempat ada penceramah yang kayak kalau dipukul diem aja gitu, perempuan harusnya diem aja kalau dipukul suaminya di permukaan dan seterusnya kayak gitu-gitu. Padahal kalau misalnya itu sudah mengancam nyawa, kita nggak usah pakai yang susah-susah Mas. Maqasid syariah itu sudah menjelaskan juga kalau misalnya sudah yang kira-kira hifdzun nafsnya diambang diambang apa ya diambang-ambang lah, itu kita boleh banget dan wajib banget untuk
membela diri, bahkan kita bisa melaporkan itu sebagai kasus kekerasan. Tadi di akhir saya mengungkapkan ada 4 poin memang yang harus dijadikan pegangan. Ini kayak saripati lah ya, saripati. Karena kalau bahas tentang Maqasid Syariah kan panjang banget. Ada juga Maqasid Syariah Lin-Nisa yang punyanya Pak Nazarudin Umar, itu juga panjang banget lah. Tapi sebenarnya intinya 4. Ya, selama sesuatu itu tidak ada penyekutuan terhadap Tuhan, tidak melakukan perusakan alam, tidak melakukan kezaliman terhadap diri sendiri dan penistaan terhadap manusia, maka hukumnya adalah mubah. Nah, kalau sudah mengandung 4 unsur ini atau salah satunya, maka itu ya itu nggak benar gitu. Jadi kayak kalau memukul itu kan, kalau apalagi sudah masuk kepada, ya kadang sampai menyerang psikis ya, menyerang psikis aja itu masuk ke hifdzul aql gitu-gitu dan seterusnya ya. Maka ya ini tidak dibenarkan. Terus ada nggak sih nusyusnya berarti terhadap laki-laki? Kalau nada kan ini ya, lebih ke kita nggak usah nyari ayatnya, lebih ke ayat ini tuh ayat yang ngomongin juga soal kesetaraan gitu. Kalau dulu di kelasnya Bu Musda itu sesimpel kayak ketika Bu Musda bilang, saya ada tawaran untuk conference ke negara ini, silahkan siapa yang mau ikutan waktu itu gitu. Terus yang mahasiswa laki-lakinya, baik, baik, saya akan ikut gitu. Maksudnya kayak, baik Bu, saya ikut gitu. Saya ikut. Terus yang perempuan tuh selalu, sebentar saya izin dulu terhadap suami saya gitu. Di kelas tuh rata-rata ngomongnya kayak gitu. Nah, Bu Musda langsung kayak, kok yang laki-laki nggak izin dulu kepada perempuannya gitu. Dan itu tanpa mengungkapkan sebuah ayat gitu ya. Maksudnya kayak langsung, oh segala sesuatu itu memang harus dianggap setara gitu loh Mas. Sehingga nggak harus nih kita nyari, Mbak, ada nggak ayat nusyusnya laki-laki gitu. Karena ini berarti nanti kayak penguatan nih bahwa, oh boleh ada KDRT tapi kalau misalnya yang dilakukan oleh laki-laki gitu. Nggak gitu sih sebenarnya, karena konsep mubadalah atau konsep kesetaraan, kesalingan, ya kita lihat aja, ada konsep wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata ma'ruf itu tadi kembali lagi terhadap hak-haknya, memenuhi hak, memenuhi sifat, memenuhi budaya, memenuhi karakter dan seterusnya, maka ini ada perimbangannya gitu, ada perimbangan keseimbangannya. Tapi setahu saya itu ada ayat nusyus terhadap laki-laki dan itu pernah dibahas juga, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya akan ditampilkan ya, Mas, biar lebih ini aja, aku lebih menelusuri, aku tidak karena kadang gini sih, kayak kalau misalnya ditanyain soal ayat, eee nggak semua hal gitu harus di ayat itu ya. Kalau kalau misalnya kita megang yang 4 ini tadi, itu udah jadi guidance gitu, udah jadi, apa ya, sudah jadi petunjuk lah, sudah jadi petunjuk mana yang memang itu mendatangkan kemaslahatan, mana yang itu tidak mendatangkan kemaslahatan gitu. Sesimpel itu. Nanti mungkin akan dibantu sama Mas Unggul kalau misalnya sudah pernah punya bahasan soal nusyusnya laki-laki. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Nada untuk jawabannya. Terus selanjutnya dari Kak Unggul. Oh iya, masalah nusus ya, itu mungkin karena waktunya mepet, mungkin saya bisa share di minggu depan ya. Mungkin tadi terkait hukum waris yang 2:1 itu atas parameter apa gitu ya. Jadi ada 2 perspektif atau 2 paradigma lah bahasanya itu dalam menetapkan 2:1 itu. Kalau apa namanya, biasanya ulama-ulama konservatif atau klasik bahasanya itu, memang 2:1 itu adalah didasarkan dari seks. Laki-laki 2, perempuan 1, dan selamanya akan begitu, kan gitu ya.
Terlepas nanti itu bisa dicarikan solusi supaya dapat setara, entah dapat hibah, entah dapat wasiat, semacam itu. Kan tetapi kalau melihat dari konteks ulama kontemporer hari ini, itu melihat 2:1 itu karena peran gender. Kenapa? Karena waktu itu masyarakat Arab yang mempunyai tanggung jawab lebih dalam pengelolaan harta benda, itu kan laki-laki ya, karena struktur sosialnya masih belum mengakomodir perempuan untuk bekerja, karena memang tidak ada kerjaan yang bisa dilakukan perempuan kala itu, di masyarakat kala itu. Kalau kita bicara masyarakat kali ini, misalkan ketika gender peran sosial itu hampir sama, tentu kalau kita parameternya dari gender, tentu sudah selayaknya hari ini laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama. Apalagi ketika kita bicara masalah hermeneutika ya. Apalagi kita bicara masalah itu, kita lihat bahwa sebenarnya pensyariatan itu terjadi sebagai poin perantara, poin antara ya, dari sebuah kondisi yang semacam itu, di mana perempuan nggak dapat apa-apa, kemudian untuk mendapatkan pengakuannya, sementara dengan katakanlah masyarakat 2G tadi, dikasih setengah dulu. Dengan adanya pengakuan itu, kemudian ketika kita sudah hidup di 5G, society of 5G gitu kan, tentu hal itu akan semakin progresif ke arahnya, yaitu menuju ke kesetaraan itu. Jadi itu dua paradigma yang kiranya nanti Mas Rozi bisa dalami lebih dalam, dan terlepas nanti pilih yang mana yang dianggap benar atau tidak. Karena secara mekanistis, keduanya itu bisa disamakan. Tergantung kita pakai yang sudut pandang klasik atau hermeneutik misalkan, itu bukan jadi masalah. Tapi yang jelas itu dua parameter yang menjelaskan kenapa kok itu 2:1 gitu.